Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinca Anugrah Ilahi, MPMA 1F016028. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Nanopartikel Emas sebagai pendeteksi kadar asam urat pada urin dengan metode citra digital. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, asam urat. Asam urat merupakan hasil metabolisme akhir dari purin, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat dalam inti sel. Asam urat dikeluarkan oleh ginjal melalui urin dalam keadaan normal. Kadar asam urat normal pada orang dewasa di dalam darah yaitu pada kisaran 0,13 sampai 0,46 mikromolar, sedangkan di dalam urin pada kisaran 1,49 sampai 4,5 mikromolar. Kelebihan asam urat dapat menyebabkan hiperurisemia, di mana produksi asam urat yang berlebih ini akan menghasilkan tumpukan dan tertimbun pada persendian dan organ lain dalam bentuk kristal-kristal, sehingga penumpukan ini akan menyebabkan penyakit encok atau gouty arthritis. Metode yang sudah sering digunakan dalam mendeteksi kadar asam urat yaitu dengan menggunakan metode strip, tetapi metode ini memiliki kelemahan di mana presisi dan akurasi kurang baik, yaitu hanya mampu mendeteksi 3-16 mg per desiliter. Metode lain yang juga sudah digunakan yaitu dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 520 sampai 670 nanometer. Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu harus menggunakan sampel yang banyak, membutuhkan waktu analisis yang banyak, dan perawatan yang sangat rumit. Oleh karena itu, dibutuhkanlah metode yang cepat, akurat, sederhana, dan hemat biaya. Salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi kadar asam urat yaitu menggunakan nanopartikel emas. Sintesis nanopartikel emas dapat dilakukan dengan metode reduksi kimia, di mana reduksi kimia merupakan salah satu metode yang umum digunakan karena relatif sederhana, mudah, dan efektif menghasilkan nanopartikel emas. Selain itu, metode analisis kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur senyawa organik adalah metode citra digital, yang merupakan metode pendeteksi yang mengolah data sistem warna pada gambar yang dihasilkan oleh pengambil gambar, kamera, handycam, dan scanner. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang pemanfaatan nanopartikel emas sebagai pendeteksi kadar asam urat pada urin dengan metode citra digital. Batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, reduktor nanopartikel emas menggunakan natrium sitrat. Yang kedua, kamera yang digunakan untuk pengolahan citra digital adalah smartphone Samsung J7 13 megapiksel. Yang ketiga, sampel asam urat yang diukur berasal dari sampel urin manusia dewasa umur lebih dari 20 tahun dan dalam keadaan sehat. Yang keempat, aplikasi pengolahan data yang digunakan adalah MATLAB R2010B. Yang kelima, metode analisis data yang digunakan yaitu Simple Linear Regression atau SLR. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah nanopartikel emas dapat digunakan untuk analisa kuantitatif asam urat secara citra digital? Yang kedua, bagaimana sensitivitas nanopartikel emas dalam mendeteksi asam urat? Yang ketiga, berapakah konsentrasi asam urat pada sampel urin yang ditentukan dengan nanopartikel emas dan metode citra digital? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui apakah nanopartikel emas dapat digunakan untuk analisa kuantitatif asam urat secara citra digital. Yang kedua, menentukan nilai sensitivitas nanopartikel emas terhadap asam urat. Yang ketiga, menentukan konsentrasi asam urat pada sampel urin dengan nanopartikel emas dan metode citra digital. Manfaat penelitian.
Yang pertama bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti tentang metode citra digital yang dapat dijadikan metode alternatif dalam mendeteksi asam urat pada sampel. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberikan informasi dan pengetahuan tentang metode citra digital yang dapat menjadi metode alternatif yang efektif dan efisien untuk analisa kadar asam urat pada sampel. Selain itu, peneliti berharap data penelitian ini nanti dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tinjauan pustaka, landasan teori, yang pertama asam urat, yang kedua peran asam urat dalam tubuh, yang ketiga darah dan urin, yang keempat kurangnya pembuangan asam urat, yang kelima produksi asam urat berlebih, namun pembuangannya terganggu, yang keenam nanopartikel emas, yang ketujuh spektrofotometer UV-vis, yang kedelapan citra digital, yang kesembilan sistem warna red, green, dan blue, yang ke-10 SLR, dan 11 MATLAB. Penelitian relevan Endah 2012, Day 2006, Agus 2010, dan Abdullah 2006. Kerangka berpikir dapat dilihat pada slide. Yang ketiga, metode penelitian. Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada Laboratorium Pendidikan Kimia UNIF. Objek yang dilakukan adalah urin manusia normal. Waktu penelitian Januari sampai April 2020. Alat penelitian, bahan, dan aplikasi yang digunakan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu pembuatan larutan stok HaCl4 50 mikromolar, di mana diambil 170 mikroliter HaCl4 yang mempunyai konsentrasi 52,04 milimolar, kemudian diencerkan 35 ml dalam aqueous dan didapatkanlah HaCl4 0,25 milimolar. Kemudian pembuatan larutan stok natrium sitrat 2,5 milimolar, di mana ditimbang 51,45 mg natrium sitrat, kemudian diencerkan di dalam aqueous 35 ml, dan didapatkanlah natrium sitrat 2,5 milimolar. Selanjutnya pembuatan larutan stok asam urat. Yang pertama ditimbang 0 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 12,5 mg, dan 15 mg. Kemudian masing-masing yang telah ditimbang diencerkan dengan 100 ml aqueous dan didapatkanlah larutan asam urat 0 sampai 150 ppm. Kemudian selanjutnya itu sintesis nanopartikel emas, di mana 35 ml HuCl4 tadi dipanaskan dengan hot plate, kemudian ditambahkan natrium sitrat 2,5 milimolar dan didapatkanlah larutan sintesis nanopartikel emas. Setelah itu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-vis. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan stok untuk uji selektivitas, di mana padatan senyawa ini yang digunakan yaitu NaCl, KCl, asam askorbat, sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Kemudian diencerkan dengan 100 ml air dan didapatkan larutan stok senyawa ion 100 ppm. Uji selektivitas. Larutan stok ion tadi yang telah dibuat dimasukkan ke dalam kupes 1 ml, kemudian ditambah 2 ml NPE dan didapatkanlah hasil. Setelah didapatkan hasil, diukur menggunakan spektrofotometer UV-vis pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Dan kemudian difoto menggunakan citra digital dan diolah menggunakan MATLAB. Pengukuran kadar asam urat pada sampel, yaitu dimasukkan 1 ml larutan sampel tadi ke dalam kupet, kemudian diletakkan di citra digital dan difoto menggunakan HP Samsung J7 13 megapiksel, didapatkanlah gambar dan diolah menggunakan MATLAB 2010. Teknik analisa data yang digunakan yaitu penentuan persamaan regresi kurva kalibrasi
spektrofotometer UV vis dan penentuan persamaan regresi kurva kalibrasi citra digital menggunakan persamaan regresi yaitu Y sama dengan mx plus c, di mana Y adalah absorbansi, M adalah gradien, X adalah konsentrasi, dan C adalah intercept. Bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil sintesis nanopartikel emas, di mana sintesis nanopartikel emas ini menggunakan perbandingan volume 1:1, yaitu dengan konsentrasi HaUCl4 0,25 milimolar dan 2,5 milimolar natrium sitrat. Adapun reaksi yang dihasilkan pada saat sintesis nanopartikel emas dapat dilihat pada slide. Natrium sitrat yang digunakan pada sintesis nanopartikel emas ini berfungsi untuk mereduksi ion logam Au3+ menjadi ion logam tanpa muatan, yaitu Au0. Selain itu, natrium sitrat berfungsi untuk melindungi Au0 agar tidak terjadi oksidasi menjadi Au3+. Terbentuknya nanopartikel emas ditandai dengan perubahan warna menjadi merah anggur. Adapun gambar dari perubahan warna dari kuning bening menjadi merah anggur dapat dilihat pada gambar berikut ini. Setelah didapat nanopartikel emas, kemudian diukur spektrum serapan maksimum absorbansi dari nanopartikel emas menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang dari 320 sampai 800 nanometer. Dan didapatkanlah kurva hasil pengukuran spektrum absorbansi nanopartikel emas pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, didapatkan bahwa panjang serapan maksimum dari nanopartikel emas adalah pada panjang gelombang 520 dengan absorbansi 1,26504. Menurut Corti 2004, nanopartikel emas memiliki variasi warna dari merah anggur sampai ungu. Hal tersebut dikarenakan ukuran nanopartikel emas yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu uji selektivitas nanopartikel emas. Uji selektivitas nanopartikel emas ini bertujuan untuk melihat respons selektif terhadap zat pengganggu lainnya yang ada pada sampel yang akan dianalisis menggunakan nanopartikel emas. Adapun senyawa yang akan digunakan untuk uji selektif nanopartikel emas ini yaitu NaCl, KCl, asam askorbat, asam urat, sukrosa, dan glukosa. Adapun hasil dari uji selektivitas nanopartikel emas ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa yang mengalami perubahan warna hanyalah asam urat, yaitu berubah dari merah anggur menjadi orange. Sedangkan pada senyawa-senyawa lain, NaCl, KCl, asam askorbat, sukrosa, dan glukosa tidak mengalami perubahan warna, yaitu tetap warnanya yaitu merah anggur. Setelah dilihat perubahan warnanya, maka diukurlah absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis dan didapatkanlah bahwa Au atau asam urat memiliki absorbansi yang paling tinggi, yaitu mencapai 3,2. Menurut IHE 2015, ketika suatu senyawa yang ditambahkan ke dalam MPE mengalami agregasi, maka senyawa tersebut akan memiliki nilai absorbansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan blanko. Selanjutnya, setelah dilakukan uji selektivitas, maka dilakukan uji sensitivitas nanopartikel emas terhadap asam urat. Nah, uji sensitivitas nanopartikel terhadap asam urat ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode spektrofotometer UV vis dan metode citra digital.
Yang pertama yaitu metode spektrofotometri VIVIS. Pada metode spektrofotometri VIVIS ini ditambahkan larutan stok asam urat dengan berbagai konsentrasi dari 0 sampai 150 ppm ke dalam MPE. Kemudian diukurlah absorbansi dari spektrum serapan absorbansi dari masing-masing larutan yang telah ditambahkan, dan didapatkanlah kurva kalibrasi asam urat metode spektrofotometer VIVIS pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasinya, maka didapatkan nilai absorbansi yang tinggi. Nilai absorbansi memiliki korelasi yang baik terhadap konsentrasi dari asam urat. Hal ini ditunjukkan dari nilai regresi yaitu 0,9729 dengan persamaan linear Y sama dengan 0,0009 X ditambah 0,4652. Menurut Supriyadi 2011, semakin nilai R mendekati 1, maka semakin baik kecocokan model dengan data, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva kalibrasi yang dibentuk ini dapat dijadikan kurva kalibrasi dalam analisis asam urat. Selanjutnya yaitu metode citra digital. Metode citra digital ini dengan menambahkan larutan dari 0 sampai 150 ppm ke dalam NPE, kemudian diletakkan di dalam mini studio dan diambil gambar menggunakan Samsung J7 dengan kamera 13 megapiksel. Setelah itu, hasil gambar tersebut di-crop menggunakan Photoshop dengan ukuran 32 x 32 piksel. Setelah didapat hasil crop tersebut, diolah datanya menggunakan MATLAB 2010. Pengolahan data ini berdasarkan SLR dengan menggunakan rumus A sama dengan log I0 per IT, di mana I0 merupakan nilai komponen warna blanko dan IT adalah nilai komponen warna standar. Adapun hasil dari diolah citra digital adalah didapatkan nilai RGB-nya adalah berdasarkan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, maka dibuatlah kurva kalibrasi dengan membuat plot konsentrasi asam urat terhadap intensitas warna RGB dari NPE. Kurva kalibrasinya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar kurva kalibrasi citra digital konsentrasi ppm menggunakan metode SLR, dapat dilihat warna berbanding terbalik dengan konsentrasi yang telah ditambahkan. Semakin besar konsentrasi asam urat, maka semakin kecil intensitas yang dihasilkan. Kurva kalibrasi ini menghasilkan 3 warna, yaitu red, green, blue, dan yang memiliki nilai regresi yang paling bagus adalah blue. Sehingga karena penyerapan optimal dari NPE adalah warna komplementer blue, maka persamaan tersebutlah digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel asam urat. Setelah didapatkan persamaan garis dari kedua metode citra digital dan spektrofotometri VIVIS, dilakukanlah penentuan batas deteksi dan batas kuantitasi dari kedua metode tersebut. Adapun perbandingan batas deteksi metode citra digital dan spektrofotometer VIVIS dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nilai LOD dapat didapatkan dari rumus
3 dikali standar deviasi atau SD, sedangkan LOQ dapat dari rumus 10 dikali SD standar deviasi. Berdasarkan hasil LOD dan LOQ, dapat disimpulkan bahwa metode citra digital lebih sensitif dibandingkan dengan metode spektrofotometer, dikarenakan citra digital mampu mendeteksi kadar asam urat mendeteksi hingga batas deteksi 18,595 ppm, sedangkan pada metode spektrofotometri VIVIS hanya mampu mendeteksi hingga batas konsentrasi 40,760 ppm. Selain itu, sensitivitas kedua metode ini dapat dilihat berdasarkan nilai regresi yang telah dihasilkan, di mana nilai regresi citra digital lebih baik dibandingkan spektrofotometri VIVIS, yaitu di mana nilai regresi citra digital adalah 0,9963, sedangkan pada spektrofotometer hanya 0,9729. Setelah itu, dilakukanlah perbandingan keakuratan metode citra digital dengan metode spektrofotometri VIVIS. Analisa asam urat pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode citra digital dan metode spektrofotometri VIVIS. Keakuratan ini berdasarkan pada konsentrasi yang didapatkan dari metode citra digital dan metode spektrofotometri VIVIS. Berdasarkan konsentrasi yang didapatkan, maka didapatkanlah perbandingan keakuratan antara metode citra digital dan spektrofotometer pada berikut ini. Berdasarkan gambar ini dapat dilihat bahwa regresi yang dihasilkan adalah 0,982, sehingga menunjukkan bahwa metode citra digital dan metode spektrofotometri memiliki hubungan linear. Keakuratan metode citra digital jika dibandingkan dengan metode spektrofotometer VIVIS adalah 99%. Yang selanjutnya adalah penentuan konsentrasi metode citra digital, di mana penentuan kadar konsentrasi metode citra digital asam urat ini yaitu pada sampel urin yang dilakukan pada 3 sampel. Yang pertama sampel A, sampel B, dan sampel C. Sampel urin ini dianalisa secara citra digital dengan metode SLR, dilakukan dengan mencari nilai intensitas serapan komponen blue. Adapun hasil perhitungan konsentrasi sampel, di mana berdasarkan tabel tersebut, sampel A menghasilkan konsentrasi 25,7368, sampel B 34,0307, sampel C 28,7422. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada ketiga sampel tersebut, bahwa yang memiliki nilai konsentrasi yang paling tinggi adalah sampel B. Dan ketiga sampel tersebut masih dikategorikan dalam ambang batas normal. Asam urat menurut WHO kadar normalnya berada pada wanita berada pada range 2,6 sampai 6 mg per desiliter atau 26 ppm sampai 60 ppm. Dari ketiga sampel tersebut juga memiliki kadar asam urat yang berbeda-beda. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu genetik, asupan purin yang berlebihan, kegemukan, hipertensi, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Kesimpulan dan saran.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara umum, nanopartikel emas dapat digunakan untuk mendeteksi asam urat yang berasal dari sampel urin manusia. Adapun uraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, nanopartikel emas dari sintesis natrium sitrat dapat digunakan sebagai indikator mendeteksi asam urat secara citra digital pada sampel urin manusia dengan batas limit detection LOD 18,595 ppm dan limit of quantification LOQ sebesar 61,98 ppm. Yang kedua, sensitivitas nanopartikel emas dalam mendeteksi asam urat dilihat dari nilai LOD citra digital sebesar 18,595 ppm, di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai LOD spektrofotometer UV sebesar 40,76 ppm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode citra digital lebih sensitif dibandingkan dengan metode spektrofotometer UV untuk mendeteksi asam urat. Yang ketiga, konsentrasi asam urat pada sampel urin manusia yang dideteksi dengan nanopartikel emas atau MPE dengan menggunakan citra digital adalah 25,7368 ppm, sampel A 34,0307 ppm sampel B, dan 28,7422 ppm pada sampel C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi pada ketiga sampel tersebut masih di ambang batas normal. Asam urat menurut WHO untuk wanita dewasa normalnya berada pada range 2,6 sampai 6 mg per desiliter atau 26 ppm sampai 60 ppm. Adapun saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran antara lain. Yang pertama, untuk mendapatkan aplikasi yang lebih baik, perlu dilakukan beberapa percobaan lanjutan, antara lain seperti pengaruh waktu penyimpanan, jenis kelamin, dan usia terhadap hasil pengukuran. Yang kedua, perlu dilakukan uji statistika untuk memperoleh akurasi kesalahan pada alat. Yang ketiga, untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan presisi yang tepat terhadap alat ini sebaiknya digunakan juga sampel urin yang menderita berbagai macam penyakit regeneratif seperti diabetes, rematik, dan penyakit bawaan lainnya. Baiklah, itulah hasil dari penelitian yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.